Ada energi kuat dari masa lalu yang sedang bergerak. Dan ini bukan sekadar firasat. Leluhur kamu sudah melihat apa yang sedang direncanakan oleh seseorang terhadapmu. Dan mereka tidak tinggal diam. Ada pesan yang ingin mereka sampaikan. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui sebelum semuanya terlambat. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang arah hidupmu. Dan mereka ingin kamu terbangun sekarang juga. Hello semua, selamat datang di channel aku, King of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema leluhur kamu sudah lihat rencana dia, dan mereka tidak diam. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di balik sikap ramah dan komunikasi yang tampak biasa-biasa saja, tersembunyi sebuah kenyataan yang jauh lebih dalam dan kompleks dari yang tampak di permukaan. Ada seseorang, entah siapa dia, yang tengah menyusun sebuah rencana yang rapi dan penuh perhitungan. Tidak bekerja sendirian, tentu saja, orang ini tidak melakukannya secara sembarangan, melainkan tengah berdiskusi dengan orang lain. Mungkin dengan pihak-pihak tertentu yang tidak terlihat oleh mata biasa, atau bahkan dengan kekuatan tak kasat mata yang diam-diam, memberi arahan dan petunjuk dari balik layar. Mereka memikirkan langkah-langkah strategis yang matang, merancang setiap gerak dan langkah yang akan diambil secara perlahan dan penuh keahlian. Bahkan, mereka mungkin sedang membentuk sebuah kerja sama diam-diam, sebuah kesepakatan yang tersembunyi dan rahasia yang dirancang sedemikian rupa agar kamu tidak menyadarinya. Tujuannya agar mereka bisa mendekatimu secara halus, tanpa terdeteksi, dan dengan cara yang paling efektif. Tapi, perlu diingat, ini bukan soal cinta yang tulus dan murni, bukan pula keinginan untuk memperbaiki hubungan secara jujur dan hati yang bersih. Ini adalah sebuah rencana yang penuh perhitungan, dengan niat dan tujuan tertentu yang tidak sepenuhnya disampaikan padamu. Sebuah strategi yang dirancang demi keuntungan tertentu, entah itu kekuasaan, kendali, keuntungan materi, atau bahkan sekadar pengaruh yang ingin mereka raih dari keberadaanmu. Leluhurmu, sosok yang bijak dan penuh pengalaman, melihat semuanya. Mereka menyaksikan dengan mata batin bagaimana kamu secara tidak sadar terlibat dalam sebuah proyek hidup orang itu. Mereka memperhatikan dan mengamati bagaimana kamu dianggap sebagai bagian dari rencana pribadinya. Bukan karena cinta yang tulus dan murni, tetapi karena ada sesuatu dari dirimu yang dianggap bisa menguntungkan dia. Mungkin stabilitasmu, mungkin sumber daya yang kamu miliki. Entah itu kekayaan, koneksi, atau posisi tertentu, atau mungkin juga karena kamu adalah sosok yang mudah memaafkan dan percaya, sehingga dia merasa lebih gampang untuk memanfaatkan kelembutan hatimu, yang selalu ingin membantu dan memahami. Kartu ini melambangkan orang yang sangat percaya diri, penuh karisma, dan selalu terlihat tahu apa yang mereka lakukan, bahkan saat mereka berusaha menyembunyikan niat mereka yang sesungguhnya. Mereka bisa membuatmu merasa diperhatikan, dikagumi, dan dilindungi. Tapi ingatlah, jangan sampai kamu tertipu oleh pesona dan pesona luar yang menutupi niat tersembunyi tersebut. Sosok seperti ini juga mampu menyembunyikan ego besar di balik setiap perhatian yang mereka berikan. Dan mereka tahu betul bagaimana memanfaatkan kelemahan dan kelembutan hati orang lain. Orang ini tahu bagaimana membuatmu merasa dibutuhkan, dihargai, dan diakui. Mereka pandai menempatkan dirimu dalam posisi yang membuatmu merasa penting dan diandalkan, sehingga kamu merasa bahwa keberadaanmu benar-benar berarti dan tak tergantikan. Tapi pada saat yang sama, mereka juga tahu bagaimana memanfaatkan kelembutan hati dan kepercayaan yang kamu berikan. Leluhurmu ingin kamu berhenti, sekadar melihat permukaan yang penuh pesona dan karisma itu, dan mulai menyelami niat sebenarnya di balik semua itu. Apakah dia mencintaimu? Atau sebenarnya dia hanya ingin memastikan bahwa kamu tetap berada di orbitnya, agar dia tidak kehilangan kendali dan kekuasaan atas dirimu? Ada satu energi yang sangat kuat yang muncul dari kartu ini.
Kamu sudah tahu jawabannya, hanya saja kamu menundanya, menutup mata dan hati karena merasa takut kehilangan, takut sendiri, atau merasa tidak mampu melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini kamu bangun. Kamu tahu, dalam kedalaman hati terdalammu, bahwa ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan. Bukan karena kamu membenci, bukan pula karena kamu menyerah, tetapi karena kamu sudah bertumbuh dan berkembang. Tempat yang saat ini kamu huni, baik secara fisik maupun emosional, sudah terlalu sempit untuk jiwamu yang semakin sadar dan peka terhadap kenyataan. Leluhurmu mengingatkan bahwa jika kamu tetap bertahan hanya karena rasa takut sendirian, kamu akan kehilangan arah dan akhirnya kehilangan dirimu sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggumu, suatu jalan yang sejati yang akan membawamu kepada kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki. Tapi kamu tidak akan menemukannya jika terus duduk dalam ruangan yang penuh bayang-bayang masa lalu, ketakutan dan keraguan yang membelenggu. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman itu, berani melangkah ke depan, dan menyambut perubahan yang akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Inilah fase berikutnya yang akan kamu hadapi. Sunyi, diam, dan mungkin juga kehilangan. Tapi, justru di tengah kesendirian inilah, kamu akan mulai mendengar bisikan paling jujur dari dalam dirimu sendiri. Suara dari hati yang terdalam dan suara dari leluhur yang selalu menjagamu, menuntunmu ke jalan yang benar. Mereka ingin kamu berhenti mengejar validasi dari luar, berhenti menunggu dia berubah, dan berhenti berharap bahwa kali ini dia akan datang dengan niat yang bersih dan tulus. Kamu sedang dipanggil untuk menyalakan lentera jiwamu sendiri. Sebuah cahaya yang akan membimbingmu ke jalan yang sejati dan penuh makna. Cahaya itu bukan untuk menerangi dia, bukan untuk membangun harapan palsu yang akhirnya selalu berakhir dengan kekecewaan, tetapi untuk menerangi jalan yang sebenarnya sudah dipilih oleh semesta untukmu sejak awal. Kamu tidak pernah sendiri, meskipun saat ini seolah-olah kamu merasa terasingkan dan jauh dari orang lain. Kamu hanya sedang dijauhkan dari keramaian yang salah, dari orang-orang dan situasi yang tidak sesuai dengan perjalanan hidupmu yang sejati. Seseorang yang selama ini berusaha mendekat secara diam-diam, dengan niat yang tersembunyi, akan kembali dengan cepat. Mungkin dia akan membawa kata-kata yang seolah penuh penyesalan dan rasa bersalah, mengatakan "Aku sudah berubah," atau "Kamu satu-satunya yang aku inginkan." Tapi hati dan intuisi terdalammu akan merasakan bahwa dia datang bukan dengan kejujuran, melainkan dengan dorongan emosi sesaat dan kekuatan sementara yang bersifat sementara. Seperti angin kencang yang datang tiba-tiba tanpa arah dan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Leluhurmu memperingatkan dengan keras dan tegas. Jangan biarkan kata-kata mereka menyihirmu lagi. Jangan terperangkap oleh janji-janji yang hanya manis di awal, tetapi kosong dan menyakitkan di akhirnya. Kali ini, kamu harus melihat lebih dalam, mendengar dengan hati, dan tidak sekadar mendengar dengan telinga. Semesta menunjukkan bahwa meskipun kamu merasa ada potensi untuk memulai kembali, sebenarnya tidak ada api yang benar-benar menyala di sana. Mungkin ada gairah sesaat, perasaan hangat yang memanjakan hati, atau nostalgia yang membius, tapi semuanya cepat padam karena niatnya belum bersih. Luka lama yang belum sembuh, ego yang masih tersembunyi di balik cinta palsu, dan ketakutan yang belum mampu dilepaskan. Semuanya menjadi penghalang sejati yang menghalangi langkahmu menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Di titik inilah leluhurmu paling lantang bersuara dan memberi peringatan keras. Jangan ulangi siklusnya. Kamu sudah belajar, kamu sudah bangun dan menyadari. Sekarang, jalankan hidupmu dengan kesadaran yang baru, dengan hati yang penuh keberanian, dan tekad yang kokoh. Jangan biarkan dirimu terjebak lagi dalam permainan yang sama, dalam pola yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhan dan kebahagiaan sejati. Saatnya melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang mengekang, dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang jauh lebih baik, lebih sejati, dan lebih sesuai dengan takdir hidupmu. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan yang tulus, kedamaian yang hakiki, dan cinta yang menguatkan jiwamu. Jangan lagi membiarkan orang lain mengendalikan perjalanan hidupmu,
Karena sejatinya, kamu sendiri adalah pencipta dari takdir dan masa depan yang akan kamu jalani. Bangkitlah dan jalani hidupmu dengan penuh kesadaran, keberanian, dan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik, karena itulah hakikat keberadaanmu di dunia ini. Di balik segala sikap tenang dan komunikasi yang terkesan biasa saja, tersembunyi sebuah kenyataan yang jauh lebih dalam dan kompleks dari sekadar apa yang tampak di mata. Ada sosok yang diam-diam menyusun rencana, yang merancang setiap langkah dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan matang. Sosok ini bukan orang asing bagi hidupmu, bukan seorang yang kebetulan melintas sebentar, lalu menghilang begitu saja tanpa jejak. Tidak, dia adalah seseorang yang pernah kamu percaya. Mungkin juga masih kamu simpan namanya di dalam hati, meskipun kamu sudah tahu dan sadar bahwa dia pernah mengecewakanmu, atau mungkin bahkan menyakitimu dengan caranya sendiri. Dia adalah sosok yang memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan oleh logika, aura yang mampu membuatmu merasa seolah dia membawa jawaban atas kekosongan yang selama ini kamu rasakan, kehangatan yang selama ini kamu cari-cari dalam hidupmu. Namun justru dari kedekatan dan keakraban itulah, dia mulai mengenali celah dalam pertahananmu. Dan dari sana, disitulah awal mula rencana yang tersembunyi itu dimulai. Ia tahu betul di mana kelemahanmu, apa yang membuatmu rentan, dan apa yang bisa dia manfaatkan dari kelemahan tersebut. Karena itu, dia tidak datang sekadar untuk menjalin kembali hubungan yang dulu pernah ada, atau untuk memperbaiki keadaan secara tulus dan jujur. Tidak. Dia datang dengan sebuah agenda yang tersembunyi, yang dirancang dengan sangat matang dan penuh perhitungan matang. Dia tahu di titik mana kamu akan luluh dan mulai membuka pintu hatimu kembali. Dia tahu kata-kata apa yang harus dia ucapkan agar kamu kembali percaya dan mempercayainya lagi. Dan rencana itu tidak terlihat seperti manipulasi yang kasar, karena dibungkus dengan perhatian, kerinduan, dan seolah-olah ketulusan yang tampak nyata. Tapi di balik wajah yang kamu kenal dan kamu percayai itu, di balik senyum dan kata-kata lembut yang pernah kamu dengar, sebenarnya dia sedang menghitung. Menghitung apa yang bisa dia dapatkan jika kamu kembali. Mengukur seberapa jauh dia bisa melangkah tanpa membuatmu curiga, tanpa membuatmu merasa bahwa semuanya hanyalah permainan dan tipu muslihat. Sosok ini bisa jadi seorang mantan, seseorang yang dulu pergi tanpa penjelasan yang pasti, atau orang yang selalu muncul di saat kamu hampir bangkit dan merasa kuat. Dia muncul bukan karena kebetulan waktu, bukan pula karena nasib semata, melainkan karena dia tahu kamu sedang berada dalam keadaan rentan. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dari dirimu? Dan apa yang mereka sembunyikan di balik semua itu? Apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu bukan sekadar hati dan perasaanmu. Bukan. Yang dia cari, jauh lebih dari itu adalah pengaruhmu. Energi yang kamu miliki, kekuatan yang kamu ciptakan dari dalam dirimu sendiri. Stabilitasmu, ketenanganmu. Ada sesuatu dalam dirimu. Entah itu aura, kekuatan batin, jaringan yang kamu bangun, sumber daya yang kamu miliki, atau sekadar kemampuanmu menjaga kedamaian dalam dirimu, yang membuat dia merasa berdaya ketika berada di dekatmu. Bisa jadi kamu punya koneksi yang dia butuhkan, atau sumber daya yang mampu dia manfaatkan. Mungkin juga kamu adalah orang yang mampu mengisi kekosongan dalam hidupnya yang tidak mampu dia penuhi sendiri. Atau bahkan sekadar sosok yang mampu memberi rasa aman dan nyaman yang dia cari-cari selama ini. Dan semua itu, yang sebenarnya mereka inginkan, tidak pernah mereka ungkapkan secara langsung dan terang-terangan. Mereka menyembunyikannya di balik kata-kata manis dan perhatian yang tampaknya tulus. Mereka tidak mau menunjukkan niat sebenarnya karena takut kehilangan momentum, takut kamu menyadari niat tersembunyi mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka terlalu jujur, kamu akan segera menebak dan menjauh. Mereka bermain di balik layar, mengatur segala sesuatu agar sesuai dengan rencana mereka, tanpa harus mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka inginkan dari dirimu. Sebenarnya, apa yang mereka inginkan dari kamu bukanlah hati sejati dan cinta yang tulus, tetapi pengaruhmu,
energi dan kekuatan yang kamu miliki, stabilitas yang selama ini kamu bangun dengan usaha dan kerja keras. Mereka merasa berdaya ketika kamu ada di dekatnya, dan mereka ingin memanfaatkan kekuatan itu sebaik mungkin. Bisa jadi kamu punya jaringan, koneksi, sumber daya, atau bahkan sekadar kemampuan untuk menenangkan dan menenangkan suasana yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka menyembunyikan niat itu karena mereka takut jika niat mereka terbuka, kamu akan menolaknya atau bahkan menjauh dari mereka. Dalam diam, mereka menyembunyikan ketidakmampuan mereka untuk berdiri sendiri dan mandiri secara penuh. Mereka tidak mampu mengatasi kekurangan dan ketidakpastian yang mereka alami sendiri, sehingga mereka bergantung pada kekuatan dan energi dari orang lain, dari kamu. Mereka menyembunyikan rasa takut kehilangan pijakan, kehilangan kekuasaan, dan merasa tidak yakin bisa berdiri teguh tanpa bergantung pada orang lain seperti kamu. Mereka mungkin terlihat kuat dan percaya diri di luar, tetapi di dalam, mereka adalah seseorang yang merasa rapuh dan takut jika kebergantungan itu hilang. Dan kamu adalah pijakan itu, pijakan yang selama ini mereka gunakan untuk menjaga kestabilan hidup mereka. Mereka tidak akan pernah bilang secara terbuka bahwa mereka membutuhkanmu untuk bangkit dan maju. Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka belum siap mencintai sepenuhnya, atau bahwa mereka masih terikat pada ketergantungan dan ketakutan akan kehilangan. Tapi, di dalam hati mereka, ada semacam ketergantungan yang tidak sehat terhadap kehadiranmu, yang membuat mereka merasa aman dan tenang. Mereka ingin kamu tetap ada, tetap di dekat mereka, tanpa pernah memberi kepastian akan kemana hubungan itu akan berjalan. Mereka ingin mengendalikan dan mempertahankan kamu agar mereka tetap merasa berkuasa dan berdaya. Kenapa leluhurmu merasa perlu campur tangan dalam situasi ini? Karena ini bukan kali pertama. Mereka sudah melihat pola ini berulang berkali-kali dalam hidupmu. Mereka menyaksikan bagaimana hatimu yang tulus dan lembut seringkali menjadi alasan kamu disakiti dan dimanfaatkan orang lain. Mereka tahu bahwa kamu selalu mencoba memahami, memberi kesempatan, memaafkan luka orang lain, walaupun akhirnya luka itu malah ditumpahkan ke dalam hidupmu sendiri. Mereka tahu bahwa kamu adalah orang yang penuh kasih dan pengertian. Tapi sayangnya, sifat itu seringkali digunakan orang lain untuk menutupi niat buruk mereka. Dan kali ini mereka berkata, "Cukup. Mereka tidak ingin kamu kembali ke lingkaran itu hanya karena kamu takut kehilangan. Mereka tahu kamu punya kekuatan besar. Dan kekuatan itu akan sia-sia jika terus digunakan untuk membenarkan sikap orang yang bahkan tidak berjuang secara seimbang dan tulus. Mereka merasa perlu campur tangan karena kamu sedang berada di ambang keputusan besar. Mereka tahu bahwa kamu sudah belajar banyak, dan saatnya sekarang untuk menerapkan pelajaran itu dalam hidupmu. Leluhurmu sangat mencintai dan menjaga jalur hidupmu agar tidak melenceng terlalu jauh. Mereka memperhatikan setiap tanda dan isyarat yang muncul dalam hidupmu. Ketika kamu mulai merasa tidak nyaman, merasa bingung tanpa sebab yang jelas, atau merasa ada yang mengusik di malam hari, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa mereka sedang berusaha membuatmu sadar. Lihatlah lebih dalam. Dengarkan suara hati dan intuisi yang terdalam. Jangan abaikan tanda-tanda kecil yang muncul di sekitar dan dalam dirimu. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkanmu dan mengingatkan bahwa kamu sudah cukup kuat untuk memilih jalan yang lebih terang dan lebih sejati. Karena mereka tahu, kamu telah melewati dan belajar banyak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Mereka percaya bahwa saatnya kamu berdiri bukan lagi karena cinta orang lain, tetapi karena cinta dan penghargaan terhadap dirimu sendiri. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan yang tulus, kedamaian yang hakiki, dan cinta yang memperkuat jiwamu, bukan yang merusak dan melemahkan. Mereka ingin kamu menyadari bahwa perjalanan hidupmu bukanlah tentang memenuhi keinginan dan ambisi orang lain, tetapi tentang mengikuti panggilan hati dan takdir yang sesungguhnya. Kini saatnya kamu berhenti menunggu dan berharap orang lain berubah. Saatnya kamu mengambil langkah tegas untuk melangkah keluar dari pola-pola yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhan dan kebahagiaan sejati. Jangan biarkan dirimu terus berada di tempat yang sama.
dengan orang-orang yang tidak menghargai dan tidak tulus. Bangkitlah dan jalani hidupmu dengan keberanian dan kesadaran penuh bahwa kamu adalah pencipta dari takdirmu sendiri. Kamu berhak mendapatkan apa yang terbaik untukmu, dan mereka, leluhurmu, selalu ada di sampingmu, menjaga dan membimbingmu agar tetap berada di jalur yang benar. Biarkan cinta dan kekuatan dari dalam dirimu yang sejati memimpin, karena hanya dengan itu, kamu akan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati dan abadi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.